Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Engkau Tuhan yang maha baik, yang selalu punya rencana baik buat kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah berhenti dinyatakan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasih Tuhan, penonton dari sebuah pertandingan sepak bola misalnya, biasanya merasa lebih bisa mengatur para pemain, bisa punya strategi yang lebih baik dibandingkan dengan strategi yang telah dijalankan oleh pelatih dari tim sepak bola yang bertanding. Sikap merasa lebih bisa seperti ini, sayangnya, ada kalanya juga terjadi dalam kita menanggapi karya dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita merasa bahwa rencana Tuhan tidak seharusnya begini. Kita merasa bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita kurang tepat, kurang baik. Seharusnya A bukan B. Dan kita menginginkan agar apa yang kita impi-impikan, strategi rencana yang kita punya itu yang terjadi. Tapi firman Tuhan mengajar kita saudara untuk percaya kepada rencana Tuhan dan berserah pada pimpinannya. Kita perhatikan Yesaya 55 ayat 9 ini. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rencana dan rancangan Tuhan itu sangat jauh berbeda dengan rancangan kita. Bagaikan langit dengan bumi. Rancangan Tuhan itu jauh lebih mulia, jauh lebih indah dan sempurna dibandingkan dengan rencana kita. Mungkin kita mengalami penderitaan atau pergumulan yang saat ini kita sedang rasakan. Tapi itu bukan akhir dari cerita, bukan akhir dari perjalanan kita. Itu hanyalah bagian dan proses yang seringkali Tuhan izinkan untuk kita mengalami rencananya yang indah. Segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kita. Dia menenun kita, menenun kehidupan saudara dan saya. Dan seringkali apa yang kita lihat sebagai sebuah kemunduran, justru sebenarnya bagaikan sebuah tarikan anak panah untuk membuat kita melesat maju dengan begitu cepat mencapai rencana Tuhan. Kita biasanya ingin cepat-cepat mengalami pertolongan, mengalami kenaikan pangkat, mengalami keberhasilan, dan tidak sabar untuk menjalani proses. Kita ingin terobosan yang instan. Kita tidak mau keberhasilan yang pelan-pelan. Kita ingin yang mendadak, yang tiba-tiba, yang cepat. Tapi kita perlu belajar saudara untuk sabar dalam proses. Sabar dalam menantikan pertolongan dan penggenapan rencana Tuhan. Kalau kita menanam tanaman, tanaman itu tidak langsung bertumbuh menjadi besar. Kita harus menanam bijinya saudara. Dan biji tanaman itu kita masukkan ke dalam tanah. Dan dia akan ke bawah dulu, dia akan berakar dulu sebelum dia muncul ke atas. Tuhan seringkali menggunakan proses dalam hidup kita supaya kita berakar kuat di dalam Dia. Dan pada akhirnya akan bertumbuh
dalam rencana Tuhan. Kalau proses terasa begitu lama, jangan kita mengira bahwa Tuhan sudah tinggalkan kita dan bahwa Tuhan tidak punya rencana baik bagi kita. Tetaplah miliki iman, hati yang percaya pada rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini ada pikiran-pikiran negatif yang sedang menguasai hati pikiran kita, yang membuat kita meragukan rencana baik Tuhan, mari singkirkan semua pikiran negatif itu dan percaya pada rencananya yang baik. Kalau ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran yang sedang melanda hati kita, mari serahkan semua ketakutan itu, kekhawatiran itu, kecemasan itu kepada Tuhan dan percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kekhawatiran tidak akan mengubah masa depan kita. Ketakutan kita tidak akan membawa perubahan apa-apa. Mari hidup dalam iman dengan hati yang percaya pada Tuhan dan pada rencananya yang baik bagi kita. Tuhan sedang menuntun kita masuk dalam penggenapan rencananya yang baik dan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, membangkitkan semangat dan sukacita kami. Seringkali kami merasa kehidupan kami di masa depan kelihatannya tidak pasti. Kami bingung dengan apa yang sedang terjadi. Kami bertanya-tanya tentang karya dan rencana-Mu bagi kami. Tapi saat ini kembali kami diingatkan untuk percaya kepada Engkau Tuhan, dan percaya pada rencana-Mu. Engkau punya rencana yang baik bagi kami. Engkau Tuhan yang ahli dalam segalanya. Engkau pencipta, Engkau yang mengerti segala sesuatu. Karena itu kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, kerjakanlah di dalam setiap kami kuasa dan karya-Mu yang ajaib bagi kami. Ada pertolongan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat Tuhan dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.